Okay, hello, boys and girls. Welcome back to my class in English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, that we are going to discuss about chapter 6. It is about cause and effect. Nah, ada yang sudah tahu apa artinya cause and effect? Ya, sebab dan akibat. Cause adalah sebab, effect adalah akibat. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengidentifikasi kata-kata yang merupakan cause dan kata-kata yang merupakan effect. Kemudian nanti ada kata penghubung sehingga menjadi satu kesatuan kalimat, cause and effect menjadi satu kalimat, seperti itu. Oke, we go to pre-activity. Aktivitas pertama, ya sebelum kita masuk ke definisi dan contoh dan kemudian praktis. Nah, pre-activity ini adalah tentang sebuah conversations between two people. They are the boy and the girl. Nah, percakapan ini adalah masih tentang tentu saja tentang cause and effect ya. Tetapi kita masuk ke dalam conversation dulu, pemanasan dulu. Nah, jadi nanti silakan tentukan apa yang menjadi sebuah cause dan apa yang menjadi sebuah effect. Yang pertama, si the girl-nya bilang, "Hi Ray, what are you doing?" Si perempuannya. Jadi si the boy-nya namanya adalah Ray. "Hi Ray, apa yang sedang kamu lakukan?" Maka si Ray ini menjawab atau si boy-nya, "Hi Jane." Si the girl-nya namanya adalah Jane. "I am reading an article on smoking." Saya sedang membaca sebuah artikel tentang smoking. Kemudian karena percakapan maka akan ada sebuah jawaban kembali. Smoking? Why? Merokok. Kenapa? For presentations in science class, karena nanti si boy mungkin akan ada kelas science, maka smoking ini akan menjadi sebuah bahan presentasi seperti itu. Kemudian si Jane ini menjawab kembali, "So, tell me what you learn about smoking." Nah, jadi beritahu saya apa yang sudah kamu pelajari tentang smoking atau merokok. Kemudian karena si Ray-nya sudah membaca, maka dia bercerita kepada si Jane, "Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smoker?" Nah, si Ray bilang, for example, "Apa kamu tahu bahwa merokok itu adalah salah satu penyebab penyakit para perokok?" Nah, contohnya yang pertama adalah smoking weakens the lungs due to which there is a buildup of poisonous substances. And the second, smoking causes heart attack, strokes, and ulcers. Nah, si Ray berkata, kalau smoking ini adalah penyebab dari penyakit para perokok. Contohnya adalah yang pertama, merokok weakens the lung menyebabkan kelemahan dari paru-paru. Jadi mungkin nanti ada sakit paru-paru. Kemudian yang kedua adalah heart attack. Apa heart attack? Sakit jantung, stroke, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah si Ray tadi menjawab atau bercerita tentang apa yang sudah dia baca, maka si Jane menjawab kembali, "Really? It sounds scary." Iyakah? Kedengarannya sangat menakutkan. Kemudian si Ray menjawab kembali, "It is. If we do not educate people about the effect of smoking, there will be a lot of people suffering from this disease." Iya, jika kita tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang terkena atau yang terkena dari akibat merokok itu, maka akan ada banyak orang yang terkena dampaknya, begitu ya. Nah, maka si Jane menjawab kembali, "You are right, we have to do it." Nah, kamu benar, kita harus melakukannya.
Nah, dari percakapan ini kita sudah belajar tentang namanya cause and effect. Nah, kira-kira cause yang ada dalam percakapan ini adalah apa? Penyebabnya. Penyebabnya adalah smoking. Ya, betul. Dan efeknya apa? Efeknya adalah dari one and two, ya, dari satu dan dua. Nah, bisa dipahami ya? Nah, ini adalah ketika kita menganalisis mana yang termasuk cause dan mana yang termasuk efek. Oke, selanjutnya kita masuk ke building block. Nah, dalam building block ini, building block hilang. Dalam building block, mana ini? Oke, I got it. Dalam building block, maksudnya adalah dijelaskan cause itu yang apa dan efek itu yang apa. Jadi ketika sudah bisa menentukan atau bisa belumnya kita menentukan dalam conversation ini, maka dijelaskan cause itu adalah apa dan efek itu adalah apa. Maka kita bisa bilang cause adalah the reason or motive for an actions. And the second, why something happened. And the third happened first. And the last example, langsung ke contoh, it rained. Kemudian menjadi kita connecting ke bawahnya. Ketika example-nya it rained, maka akibatnya menjadi I got wet. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi penyebabnya cause it rain, hujan. Nah, apa efek yang terjadi ketika ada hujan? Maka I got wet. Saya menjadi basah begitu. Oke, ketika kita hubungkan satu sama lain keterangan ini, cause ketika bilang the reasons, maka di sini adalah efeknya the result. Next, ketika hubungannya why something happen, maka menjadi what happened. Ketika happen first, maka happen due to a cause. Jadi sesuatu yang terjadi dikarenakan cause-nya. Oke, langsung ke contoh. Mungkin kita seperti apa kalau kita hanya keterangan saja mungkin bingung ya. Jadi kita langsung ke penjelasan selanjutnya. Oh, kita masih ada signal word. Ada kata-kata penanda yang menjadi penanda bahwa itu adalah masuk ke kalimat cause dan masuk ke kalimat effect. Nah, yang pertama, sinyal word dari cause. Kita bisa menggunakan because, the reason for, on account of, bring about, give rise to, created by, contributed to, led to, due to, for these reasons, unless. And then, the signal word of effect, kita bisa menggunakan as a result, then, hence, for these reasons, therefore, outcome, so, consequently, finally, therefore, and the last is in order to. Nah, ini adalah kata-kata yang bisa kita pakai ketika nanti kita menyusun sebuah kalimat cause dan effect menjadi satu. Nah, oke, kita masuk ke dalam contoh. Kita simak. Some example of cause and effect relationship. Nah, ini adalah contoh dari hubungan dari cause dan effect. Nah, kita masuk ke kalimat yang utuh. Sumatran tigers are almost extinct because people killed too many of them. Nah, harimau Sumatera ini hampir punah karena orang-orang banyak membunuhnya. Jadi orang-orang ini membunuhnya sangat banyak. Jadi menyebabkan si tiger Sumatera ini menjadi hampir punah. Nah, ketika kalimat seperti ini, maka kita bisa memasukkan mana yang cause dan mana yang effect. Sudah bisa kita ketahui secara kalimat, maka cause di sini adalah people kill too many of them. Orang-orang membunuhnya terlalu banyak.
Ya, membunuhnya artinya diburu dan dibunuh. Kemudian efek yang terjadi, nah akibatnya maka Sumatran tigers almost become extinct. Ada R-nya harusnya ya. Sumatran tiger, maka harimau Sumatera ini mereka hampir punah begitu, menjadi punah. Nah, bisa dimengerti kita menentukan cause effect-nya. Oke. Kita masuk ke praktis. Jadi kita langsung ke praktis dulu. Kita menentukan. Let's practice. Nah, praktis kali ini, untuk materi kali ini saya bagi 2 minggu seperti biasa. Tapi 2 minggu kali ini tidak saya perpanjang lagi. Karena sebenarnya saya juga bosan ya online terus. Tetapi karena kita juga dalam keadaan seperti ini, mau tidak mau kita harus menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Belajar online, kita lakukan online. Kita punya beban apa atau mungkin kita punya tanggungan apa harus kita selesaikan sesuai dengan waktunya. Nah, maka praktis untuk yang di chapter kali ini saya bagi 2 minggu. Jadi boleh dikerjakan langsung 1 minggu dikirim. Atau mungkin dikirim selama 2 minggu ke depan, artinya dicicil, artinya saya mengerjakan minggu ininya A sama B. Oke, nanti minggu berikutnya boleh ke C dan seterusnya. Atau mungkin langsung kamu kirim minggu ini atau mungkin minggu kedua kamu lakukan selesai semuanya. Yang penting 2 minggu kalian sudah selesai mengerjakan tugas ini, begitu ya. Oke, saya akan jelaskan. Let's practice. Read the following sentence. Decide if the word in bold are the cause or the effect. Saya besarkan. Oke. Maksudnya apa? Yang di bagian E di sini adalah silahkan baca kalimat berikut, kemudian tentukan kata-kata yang ditebali, karena ada kata yang ditebali. Nah, kira-kira kata yang ditebali ini masuk dalam kalimat cause, apakah masuk di kalimat effect? Nah, tentukan. Jadi nanti saya kasih gambarannya di nomor 1. Then, underline the signal, word, or phrase. Nah, silakan garis bawah kira-kira tanda kata yang digunakan itu menggunakan tanda apa gitu loh. Nah, kita masuk ke 1 deh. Early men used weapon because ya pakai S, because they needed to find food. Nah, oke, saya ulang. Early men used weapon because they needed to find food. Ada kata yang terbalik berupa they needed to find food. Nah, kira-kira yang ditebali ini masuk di kategori cause ataukah masuk di kategori effect? Saya kasih terjemahannya. Laki-laki itu menggunakan senjata karena because they needed to find food. Mereka harus menemukan makanan. Begitu ya. Nah, kira-kira mereka harus menemukan makanan ini menjadi masuk kategori apa? Apakah di cause, apakah di effect? Nah, jadi silakan garis bawah. Kalau menurut kamu bagaimana? Coba kita bahas nomor 1. Early men use weapon. Kira-kira ini masuk apa? Effect, okay? Because they needed to find food. They needed to find food is cause, ya. Penyebabnya karena mereka itu membutuhkan atau harus menemukan makanan, maka efek yang terjadi karena mereka butuh makanan atau mereka harus menemukan makanan, maka mereka menggunakan weapon. Kemudian silakan garis bawah, they needed to find food, garis bawah, this adalah cause, dan early men use weapon, silakan garis bawah kembali, adalah effect. Dan because adalah signal of cause. Oke, jadi 1 nomor akan ada 3 jawaban. Yang pertama tentukan cause-nya, effect-nya, kemudian sinyalnya. Bisa dipahami? Next. Kedua,
The glaciers began to melt. Therefore, the land bridge between Asia and North America became flooded. Yes, next, because they wanted to learn about different civilizations that existed, archaeologists studied artifacts. Next, early men slowly started to grow food, and as a result, their lives became easier. Next, my sister was very tired because she stayed up past midnight. Nah, biar mempermudah, silahkan terjemahkan dahulu, kemudian baru dikerjakan. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan hubungi saya. Kesulitannya di mana, nanti saya jelaskan kembali. Next, we go to B. B di sini adalah read the cause, write the effect, then write the complete sentence using signal word. The first one has been done for you. Read the cause, maka di sini kalau yang satu di sini sudah dituliskan full, tapi kamu disuruh menentukan mana cause-nya, mana efeknya, mana sinyalnya. Kemudian kalau yang di B, di sini sudah disediakan kaosnya, tetapi kamu disuruh atau kamu diminta untuk membuat efeknya. Jadi sesuaikan. Jadi silakan mengarang indah. Kira-kira kalau ada kaos seperti ini, harus membuat efek seperti apa. Kemudian gabungkan menjadi satu kalimat, menjadi kalimat yang utuh. Bagaimana ketika dua kalimat kaos efek ini saya gabung menjadi satu. Nah, contohnya di nomor 1. Nah, bayangkan saja kalau di sini adalah efek sama sentence-nya belum tertulis. Cause it was very windy. And then, apa artinya? Penyebabnya adalah cuacanya sangat berangin. Jadi di luar itu anginnya sangat kencang. Kemudian saya akan membuat sebuah efek menjadi karena anginnya kencang, all the flight were cancelled. Nah, semua penerbangan di cancel. Nah, karena berangin, anginnya sangat kencang, maka semua penerbangan di cancel. Nah, ini adalah contoh cause and effect, belum menjadi sebuah kalimat utuh. Ya, cause-nya seperti itu dan efeknya seperti itu. Kemudian saya akan gabung menjadi sebuah kalimat yang utuh. It was very windy, saya tulis kembali. Kemudian saya tambahkan dengan signal word-nya. Therefore, all the flight were cancelled. Nah, ini sudah menjadi sebuah kalimat utuh dengan penambahan apa? Tanda, signal word-nya. Ya, begitu ya. Nah, bagaimana kalimat 2 sehingga menjadi seperti contoh? Silakan kamu bisa mengarang indah bagian efek, sesuaikan dengan kaos yang sudah ada. Nah, saya bantu. Kaosnya adalah she ate too much. Dia makan terlalu banyak. Nah, ketika ada kaos seperti itu, maka efek yang terjadi apa? Silakan menulis sendiri sesuai dengan apa yang kamu mau. Kalau sudah ketemu efeknya seperti apa, silakan gabung menjadi sebuah kalimat utuh dengan menambahkan sebuah signal word yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, ini. Oke. Kita kembali. Number 3, I ran out of money. Saya kehabisan uang. Nah, ran di sini lari ya. Tetapi ketika dia digabung dengan out tidak berlari keluar tapi adalah kehabisan. I ran out of money. Saya kehabisan uang. Nah, kalau saya kehabisan uang menjadi cause, maka efeknya akan menjadi apa? Nah, silakan membuat sebuah efek sendiri. Tidak harus sama dengan temannya. Kalau bisa, ya sendiri dikerjakan sendiri dan dipikir sekreatif mungkin. Nah, kalau sudah menemukan sentence-nya yang lengkap seperti apa dan dengan penggabungan signal word yang sudah ada. Number 4, he is afraid to fly. Cause-nya adalah dia takut terbang. Efeknya apa? Full sentence-nya menjadi bagaimana. Next, number 4. Number 4 sudah. Sekarang kita ke 5. After the car accident.
setelah kecelakaan mobil. Nah, cause-nya seperti itu, maka efeknya adalah apa? Kalau ada cause yang berupa after the car accident. Kemudian, full sentence-nya menjadi bagaimana